Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 804 Masehi. Kesultanan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur, Nanggroe, Aceh Darussalam, Indonesia. Menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Said Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Said Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai putra yakni Al-Aini Said Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Dalam kerajaan Islam di Indonesia, puncak kejayaan kerajaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim. Peninggalan kerajaan Perlak. Yang pertama, mata uang dirham atau emas adalah mata uang peninggalan kerajaan Perlak yang juga sebagai mata uang tertua yang ada di Indonesia. Mata uang dirham ini memiliki keunikannya tersendiri, di mana pada satu sisinya terdapat tulisan Al-A'la, di sisi lainnya pun terdapat tulisan Sultan. Tulisan tersebut dikatakan sebagai Putri Nurul A'al yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu. Selain tiga jenis mata uang, temuan peninggalan kerajaan Perlak lainnya yaitu sebuah stempel kerajaan. Namun hal yang cukup menarik perhatian justru bukan karena penemuan dari stempel kerajaan ini, melainkan di dalam stempel peninggalan kerajaan Perlak ini ternyata terdapat pola-pola dan tulisan Arab. Tepatnya di bagian bawah stempel ditemukan sebuah tulisan tertulis Al-Watsik Bilah Kerajaan Negeri Bendahara Sana 512. Mungkin kita akan merasa aneh kenapa tertulis Kerajaan Negeri Bendahara dan bukan tulisan Kerajaan Perlak, padahal stempel ini diklaim sebagai salah satu peninggalan dari Kerajaan Perlak di Aceh. Yang ketiga ada makam Raja Benoa. Selain kedua peninggalan di atas, ditemukan juga sebuah makam salah satu raja yang terletak di pinggir sungai Trenggulon. Makam ini bukan makam sembarangan karena makam ini diketahui adalah makam dari salah satu Raja Benoa. Keberadaan makam ini makin memperkuat keberadaan dan eksistensi dari Kerajaan Perlak di Aceh. Yang keempat ada buku Zufanzi. Buku Zufanzi adalah sebuah buku dari seorang pemeriksa pabean asal negeri Ginseng, Cina, yaitu Zhao Rugua tahun 1225. Di dalam buku ini ternyata mengutip dari catatan seorang ahli geografi Cina yang bernama Chow Kufei. Buku ini menjelaskan adanya sebuah negeri Islam yang jaraknya sekitar 5 hari pelayaran dari Pulau Jawa di tahun 1178. Negeri Islam yang diceritakan dalam buku Zufanzi ini dipercaya adalah Kerajaan Perlak di Aceh. Pasalnya Kerajaan Perlak ini juga diketahui sering menjadi tempat singgah dari para kapal Arab, Cina, dan lainnya. Pernyataan yang lebih spesifik dalam buku ini juga menyebutkan bahwasanya jarak dari Pulau Jawa ke Brunei memakan waktu hingga 15 hari. Satu lagi yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Perlak di Aceh ini memang benar adanya, yaitu isi dari naskah Hikayat Aceh. Dalam naskah Hikayat Aceh ini dijelaskan bahwa Kesultanan Perlak berdiri di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, di mana Sultan Alauddin Shah ini adalah raja pertama dari Kesultanan Perlak di Aceh.